ini sebenarnya kita diajarkan untuk fokus. Hubungan kita cuma tiga sebenarnya ya, cuma dua bahkan ya. Kita dengan Allah, kita dengan Abah, udah itu aja. Dengan ikhwan yang lain. Ikhwan yang lain itu tambahan kayak manakib ini itu kita karena hikmat dengan Abah, karena kita ingin mendapat ridho Allah. Kebetulan ada ikhwan lain di sini itu bonus gitu ya. Jadi kalau kita mau share itu pastikan niatnya. Kita mau main pamer nggak nih? Aku habis ketemu Abah mau pamer ada hikmah apa yang baru atau kita ingin berhikmat. Nah, begitu ada niatan berbeda seperti itu sudah jalur thariqah kita akan terdeviasi gitu. Lama-lama kita tersesat tanpa kita sadarin. Jadi ini sangat penting. Dan ini akan kita bicarakan nanti di dalam tim ini perlunya ke apa namanya kendali dan kontrol gitu ya terhadap distribusi konten-konten terutama dari kalam-kalam sahabat. Jadi catatannya mohon ekstra hati-hati, mohon pastikan bahwa itu mendukung amaliyah kita. Kalau memang mengganggu, menciptakan komunikasi yang jelek, menciptakan ukuah, mengganggu ukuah di kalangan ikhwan, menciptakan kesalahpahaman, mending nggak usah gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah di fadlan kasih mu'minin kita dikumpulkan lagi dalam suasana dalam forum majelis yang diridhoi Allah ini. Saya izinkan menyapa beberapa pihak, terutama ini para guru kita semua, para eh, kiai, para wakil talqin yang dihadirkan Allah malam ini. Romo Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Ayahanda Kiai Haji Raden Edi Surnario dan Romo Kiai Haji Mahfud Johnson Al-Maghribi dari Tangerang, juga kepada pengelola Manaqib Online Internasional, orang tua kita bersama yang kita cintai, Bunda Haya Sukmono bersama tim Manaqib Online Internasional yang luar biasa. Kemudian juga yang berbahagia malam ini, pemangku hajat yang boleh Ibu Hajat dan Wilayah Silawati, semoga dengan wasilah Manaqib Online ini Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya untuk beliau dan keluarga besar, mempermudah dan meringankan segala urusan, mengurai berbagai macam kesulitan, kemudian menyempurnakan kesehatan jasmani rohani beliau dan keluarga, dan yang paling penting selalu dan semakin mengistiqomahkan beliau bersama kita semua di dalam jalan ini ya, dalam thariqah ini kita menempuh jalan bersama-sama. Juga untuk para petugas manaqib online yang bekerja dengan sangat baik dan seluruh ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, murid-murid kebanggaan Bangsa Baos yang sudah kumpul 77 titik ini malam ini di seluruh penjuru dunia. Baik Bapak Ibu ikhwan akhwat sekalian, izinkan malam ini saya menyampaikan beberapa catatan mengenai terutama bermedsos ya, karena bukan kebetulan belakangan ini ada ke, begitu banyak kesalahpahaman, banyak fitnah, bahkan apa namanya pelintiran, gorengan atau manipulasi, terutama dari kalam-kalam guru kita, pengarsa Abah Kaos, yang menyebar di banyak sosmed, kemudian menimbulkan banyak sekali dampaknya, ya salah satunya juga memberikan apa, mengganggu gitu ya, konsentrasi kita semua, meskipun itu sebenarnya bisa dihindari, tetapi ada dampak-dampak yang sifatnya itu real, langsung ya di banyak ikhwan, terutama di sekitar Jawa Barat yang saya dengar itu, dan sekitar Jakarta yang terhambat agenda manakibnya karena fitnah-fitnah ini gitu ya. Nah, saat ini Pangarsa Abbas sedang membentuk tim waktal khusus yang mengatasi atau merespon isu-isu ini. Dan kebetulan, bukan kebetulan, hari Sabtu kemarin itu Pangarsa Abbas menerima tamu dari MUI di Kabupaten Ciamis, dan kita beberapa waktu diminta untuk membersamai beliau
dan sekaligus memberikan respon akademik terhadap beberapa isu. Ada 9 pokok isu yang sedang kita kerjakan. Itu nanti dari situ kita berharap selain sebagai balasan atau penjelasan untuk pegangan untuk pihak MUI, tapi juga untuk pegangan Ikhwan. Juga ke segera ya, dan setelah jawaban-jawaban sifatnya ringkas, kami berencana akan membuat semacam naskah akademik yang lebih lengkap, lebih komprehensif, menjadi satu buku begitu, yang nanti diharapkan bisa membantu Ikhwan Akhwat di seluruh pelosok yang membutuhkan. Dan ini berkaitan sekali dengan satu bagian dari kehidupan kita ya sehari-hari yang tidak bisa kita lepas ya, termasuk sekarang ini kita lakukan, yaitu berinternet ria, bermedsos ya. Medsos ini memang ada banyak sekali aspek negatif positifnya yang kita rasakan. Kemudahan berkomunikasi, kemurahan berkomunikasi, sangat praktis, bisa dibawa kemana-mana, kapan aja, di mana aja, dalam posisi ngapain aja gitu ya. Dan mudah diakses gitu selama ada jaringan internet, dan kita bisa membeli paket pulsa, paket data dengan berbagai macam versi. Kemudian begitu banyak akses informasi, hiburan, dan begitu macam-macam konten bisa kita akses dari bahkan platform yang paling sederhana ya, seperti Twitter, seperti YouTube, seperti Facebook ya, dan lain-lain. Apalagi sekarang ini ada AI, ada artificial intelligence, ya, justru eh, bukan artificial intelligence, ya artificial intelligence ya, intelijen dalam artian intelektualisme, bukan intelijen mata-mata begitu. Itu semakin memudahkan segala bentuk kebutuhan yang kita butuhkan bagi manusia modern kita ini dan postmodern sebenarnya. Namun begitu, sosmed ini juga menciptakan begitu banyak persoalan, kekacauan, konflik, bahkan peperangan gitu ya, dan memperburuk situasi yang sudah buruk gara-gara sosmed. Nah, ini yang sedang terjadi sebenarnya bagi kita di kalangan eh, para pencinta kesehatan jiwa, dan ini terjadi karena banyak faktor ya. Faktor pertama memang ada jiwa-jiwa di luar sana yang kalau saya bilang ya memang sedang sakit. Ya gimana lagi mau sakit ya? Artinya eh, kalau sakit itu kan beroperasi, fungsinya berbeda gitu ya. Ketika kita semakin maju, semakin expand, maka jiwa-jiwa ini semakin gerak, semakin tidak happy gitu ya, semakin gelisah, dan mereka melakukan ekspresinya, cara solusinya bagi mereka itu mengambil konten-konten sepihak dari sumber-sumber yang disebar oleh Iwan sendiri ya, dari beberapa sumber seperti Jaga TV, dari Employee of Allah, dari beberapa sumber resmi atau yang kita percaya selama ini. Mereka potong, mereka cuplik, mereka pelintir, kemudian di-share dengan berbagai macam komentar gitu ya, di grup mereka sendiri, di geng mereka sendiri. Kemudian muncul komentar-komentar yang negatif, yang nggak enak didengar begitu. Nah, sejauh ini memang kita tidak masalah ya, artinya kalau kita fokus zikir aja amalia itu tidak akan mengganggu. Tapi masalahnya ketika itu menimbulkan fitnah, kemudian terbawa misalkan sampai ke MUI, ke DKM, ke beberapa lembaga agama, bahkan ke keluarga ikhwan, dan membuat amalia kita terganggu, membuat rencana-rencana manakib itu batal atau terancam nggak jadi. Nah, ini sudah di tingkat real ini dampaknya, sehingga ini sudah punya implikasi yang cukup serius, dan banyak ikhwan kemudian menjadi terganggu bukan oleh dirinya sendiri tapi oleh orang-orang lain yang tidak ikut, belum ditalkin, dan terpengaruh oleh konten ini. Nah, itu satu sisi. Sisi lain juga di kalangan kita para ikhwan kadang-kadang tidak hati-hati, tidak cerdas, sembrono gitu-gitu ya, mengungkap konten-konten tertentu. Yang satu, mestinya itu untuk kita aja, dan kalau sudah Abah bilang hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Nah, itu mestinya itu internal gitu ya, untuk kita aja. Akan beresiko kalau
publis di luar arena TKN gitu karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Dan zaman kita sekarang ini orang lebih suka salah paham daripada benar pahamnya itu ya. Itu memang apa namanya wabah kita ini, wabah dajjal sebenarnya ini. Sehingga merubah pola pikir kita. Ini contoh aja yang kemarin hasil dari kita pertemuan dengan MUI Ciamis itu semuanya berjalan sangat baik, sangat akrab, sangat ramah, kekeluargaan begitu ya, dan bahkan Ketua MUI Ciamis itu punya kisah sejarah dengan Pangarsa Abah, jadi mereka kangen-kangenan juga. Everybody happy gitu. Tapi ya, begitu muncul ada postingan dari ikhwan kita yang dengan komentar agak kurang elok, nah ini menjadikan persoalan lagi dan ini cepat menyebar. Nah, hal seperti itu ya yang perlu kita perlu apa kita perhatikan. Dan juga misalkan contoh, kita sedang menyiapkan draft akademik yang ringkas untuk memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang dikeluhkan atau diterima oleh MUI Ciamis, misalkan diantaranya apa namanya laporan pengarsa Aba umroh ke Eropa, kita sholat pakai peci merah putih, ada apa namanya nyanyian Indonesia Raya di Istiqlal, hal seperti itu muncul dan dipersoalkan dan kita sedang menyiapkan penjelasannya khusus untuk MUI Ciamis dulu. Tapi ketika draft ini masih dalam proses dan kita butuh restu izin dari pengarsa Aba, udah menyebar di beberapa WA. Misalkan sampai di Ciamis, sampai di Jogja, ini barusan saya tadi minta untuk menghapus. Dan hari ini juga saya ingin menghimbau Bapak Ibu Ikhwanawan semua, kalau ada yang menerima draft itu, ya, isinya penjelasan mengenai beberapa hal dari kalam-kalam Abah yang dibuat menjadi fitnah dan kesalahpahaman di publik di dunia maya, mohon dihapus dan jangan disebar. Karena itu belum mendapat restu Abah dan itu bukan untuk kita, gitu ya, bukan untuk kita aja. Nanti insya Allah akan ada draft tersendiri untuk ikhwan akhwat. Misalkan dengan beberapa banyak teks Arab yang diterjemahkan dengan penjelasan-penjelasan tambahan gitu ya. Itu untuk kita ya yang berdasar dari dokumen itu juga gitu ya. Tapi kita menunggu restu dari Pangarsa Abah dulu. Nah, begitu nanti Pangarsa Abah merestui, memberikan arahan, nah insya Allah akan kita segera siapkan dua versi gitu ya. Dan nanti akan menyusul versi yang lebih panjang dalam bentuk naskah akademik berupa buku yang mungkin akan makan waktu lebih lama berbulan-bulan, tapi kita harap akan lebih lengkap. Nah, itu ya. Jadi mohon kalau sudah mendapat apa namanya cipratan atau share-sharean dasi dokumen itu ada 15 orang penyusun. Nah, mohon dihapus. Insya Allah akan kami sediakan draft yang lain nanti segera itu. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan perihal ini betapa pentingnya untuk berhati-hati, bersikap bijaksana, dan cerdas dalam bermedsos. Baik dalam menikmati konten-konten medsos, melihatnya apa namanya, menyaksikan gambar, potongan gambar atau video atau apapun itu, maupun ketika kita aktif sebagai user gitu ya, share beberapa konten, berbagi informasi, itu sangat penting. Juga ada etikanya, ada kebijaksanaannya, dan ada ukurannya gitu ya. Nah, satu hal yang cukup jelas dan ini menjadi banyak penelitian di dalam studi-studi ilmu sosial humaniora, tidak bisa dipungkiri bahwa apa namanya sosmed ini itu menciptakan begitu banyak masalah gitu ya. Eh, ada banyak komponen di antaranya pertama, kita nggak ketemu langsung nih setelah sosmed gitu ya. Jadi kita nggak tahu sesungguhnya. Misalkan ini saya cuma lihat wajah Bapak Ibu sekalian, ada wajah Kiai Ayahanda Kiai Mustafa, ada wajahnya Ibu Reni, Ustadz Tarmudi, tapi nggak ketemu. Apakah dan kita bisa pakai nama lain, misalkan ini saya ganti namanya saja gitu ya, menjadi Michael siapa gitu atau jadi Habib siapa gitu, Anda tidak bisa tidak tahu gitu ya aslinya.
Jadi sangat apa namanya kabur originalitas dan kepastian kebenaran dalam sosmed ini. Kemudian kedua, setiap orang bisa bikin akun abal-abal, akun palsu dan lebih dari satu, ya itu. Jadi kita tidak bisa mengetahui siapa sesungguhnya dan kadang-kadang akun-akun ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu terbukti dengan banyak akun yang menfitnah Abah itu akunnya tidak nama asli gitu ya. Ada beberapa nama itu perlu dilacak, harus butuh bantuan dari pihak kepolisian misalkan baru ketemu kemarin tim hukum kita tahu oh ini namanya orangnya di sini tinggalnya di sini. Tapi kalau berdasarkan akun aja nggak bisa eh, dilacak gitu. Nah, apa itu baru satu itu ya. Kalau akunnya misalkan puluhan, ratusan, lebih ribet lagi gitu ya. Itu ya. Terus kedua, yang ketiga, ya, jadi tadi tidak jumpa langsung, terus bisa bikin akun abal-abal. Terus yang kedua, cara kayak gini ini menemukan foto-foto atau nama-nama yang kadang tidak eh, sebenarnya entah di Instagram atau di yang lain di Twitter gitu ya. Sekarang kita heboh akun Fufu Fafa misalkan ya, bingung ini siapa atau apa namanya pemilik aslinya kayak gitu tuh. Ya, itu menciptakan atmosfer dan mentalitas yang sangat negatif ya. Kebiasaan dengan akun apa komentar-komentar hal-hal yang sifatnya semu, hal-hal yang tidak nyata, yang palsu, manipulatif dan sangat liar karena tidak ada standar etikanya di dalam sosmed itu. Apapun itu termasuk Facebook ya dan yang lain-lain. Saya ingat ketika tahun 2000 berapa 15 15 sampai 2018 itu Facebook itu mengakomodasi begitu banyak konten-konten dari ISIS dari gerakan apa namanya teroris internasional gerakan politik kekerasan politik berkedok agama itu ya dan menyebar begitu aja berapa namanya video-video mengerikan orang dibantai ditembakin itu mereka anggap biasa gitu dan atau video-video yang lain termasuk kemarin kisah pembunuhan secara online itu jamaah masjid di Christchurch di mana di New Zealand tahun 2018 itu disiarkan online lewat Facebook dan bagi Facebook itu tidak masalah. Jadi sama sekali tidak ada etikanya dalam platform ini. Ini yang membuat sangat berbahaya akun ini karena tidak ada pertanggungjawaban. Dan tujuannya bisa macam-macam gitu ya. Ini yang keempat ya. Pertama bisa aja kita cari informasi mendapatkan ilmu, mendapatkan kebenaran itu tidak bisa diakui, tidak bisa dipungkiri memang banyak informasi yang bermanfaat. Di YouTube aja banyak sekali ya. Tapi di luar itu ada lebih banyak lagi konten-konten yang hanya menimbulkan sensasi aja, pengakuan, kontroversi. Bahkan lebih buruk menciptakan kebencian, menciptakan kepalsuan, menciptakan permusuhan dan fitnah. Ini lebih ngeri ya. Kita belum pernah ada pengalaman di sejarah umat manusia di mana kebencian, rasa tidak suka, rasa permusuhan itu diungkap secara eksplisit dalam sebuah media. Dan semua orang di dunia ini tahu gitu. Nah, itu hanya di zaman kita ini aja ini karena kegilaan dari sosmed teknologi. Dan itu ironisnya justru difasilitasi oleh teknologi dan ilmu. Nah, ini sangat parah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu dan teknologi saja tidak bisa menyelamatkan atau membimbing moralitas kita. Itu ya. Mereka bekerja menurut kepentingannya sendiri gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting ya. Konten platform apapun sosial media itu, apakah Facebook, apakah Twitter, apakah X, apapun Telegram, semuanya sebenarnya berbasis pada filosofi yang sama, yaitu liberalisme. Mereka berangkat dari mentalitas liberalisme kulit putih Eropa, bahwa setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapatnya, opininya, suara hatinya, tanpa halangan apapun. Nah ini bagi pendekatan filsafat liberalisme ini sangat fundamental kebebasan untuk mengekspresikan pendapat itu. Di Amerika itu lebih penting daripada kita beragama, bahkan lebih penting dari kebutuhan sehari-hari. Menjamin bahwa semua orang bisa, setiap orang bisa menyatakan haknya. Dan sosmed ini berbasis di situ, pada filsafat ini gitu ya. Sehingga wajar kalau tidak ada etikanya, wajar kalau dia memfasilitasi konten-konten yang berisi nuansa-nuansa keburukan, kebencian, permusuhan, seksualitas, ya eksploitasi, macam-macam ya, kepalsuan. Karena idenya adalah terserah lu mau ngomong apa gitu ya, yang penting bebas gitu ya.
Nah, persis seperti itu. Dan ini menciptakan persoalan sendiri juga di banyak negara-negara Eropa juga. Misalkan Amerika pernah atau Jerman pernah memanggil Mark Zuckerberg yang punya mengelola Facebook dengan alasan gara-gara dia membiarkan beberapa konten gerakan politik radikal di Jerman untuk menyebar sehingga menciptakan serangan-serangan di Jerman misalkan dan menciptakan kerusuhan. Itu juga sebenarnya terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, ini sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini jadi dasar filsafatnya itu sudah bermasalah gitu ya, bahwa setiap orang seolah terserah lu mau ngomong apa, ngomong jorok, ngomong ini, yang penting itu ekspresi dia gitu ya. Meskipun ada batas kadang-kadang jangan sampai mengganggu orang lain, tapi itu menjadi pegangan apa eh, ketika tidak ada sosmed aja dia sudah sangat liar, apalagi ditampung dengan dunia maya ini menjadi semakin semakin liar. Terus yang berikutnya, keberapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, banyak riset menunjukkan konsumsi terlalu banyak dengan sosmed ini punya risiko yang sangat buruk bagi kesehatan kita. Kesehatan fisik, iya, kita jadi jarang gerak. Kesehatan struktur tubuh, iya. Kesehatan otak kita ini makin cepat, ya, kemampuan memori makin rendah, kemampuan berpikir makin sempit, dan kita cenderung berpikir satu arah aja tentang hal tertentu. Jadi ini sangat tidak sehat secara intelektual. Padahal jangan sangat bertentangan dengan zikir yang diajarkan pada kita. Kita dilatih untuk mengatih ingatan, memori, kebebasan gitu ya, feeling gitu ya. Kalau di sosmed semua itu diberangus. Nah, jadi kalau kita zikirnya kenceng tapi sosmednya kenceng itu sama aja namanya. Yang merusak zikir kita sebenarnya sosmed ini. Jadi ini sangat penting bagi kita untuk menjaga itu. Nah, ada banyak pemikiran di sini ya, karena persoalannya adalah dengan sosmed ini dunia privat kita dengan dunia publik itu udah campur aduk, udah hilang batas-batasnya gitu ya. Apa yang ada di dapur, di kamar mandi, bahkan di toilet itu dipublikasikan ke publik gitu. Atau sebaliknya, apa-apa yang menjadi milik publik itu dikonsumsi sendiri di ruang-ruang gelap, di kamar, di ruang-ruang keluarga. Jadi sudah semrawut gitu ya. Sosmed ini mencampur adukkan apa yang seharusnya milik pribadi aja, tidak untuk orang lain, diumbar keluar. Jadi orang tahu. Begitu juga ketika ada urusan publik di luar, dicampur adukkan dengan urusan pribadi. Jadi sudah acak adut. Nah, ini oke, karena waktunya agak berjalan cepat, ada beberapa hal aja yang penting menjadi pertimbangan ya, menjadi bijak dan cerdas dalam bersosmed dalam banyak. Ada beberapa hal. Soal waktu, tentukan berkapan bersosmed. Jangan setiap hari, setiap saat sosmedan terus, Facebookan terus, Twitter. Harus ada waktu, jam sekian gitu ya, atau saat-saat ini aja. Dan kemudian kedua, durasi. Jangan lama-lama. Maksimal 30 menit sampai 1 jam. Sekali buka HP atau lihat, jangan terlalu lama. Begitu lihat sinyal setengah jam atau 1 jam, tinggalkan. Itu apapun yang terjadi. Itu tidak sehat bagi pikiran dan bagi perilaku kita. Jadi jangan berlama. Dia harus seimbang. Kemudian kontennya juga begitu, dibatasi ya, baik kalau kita mau share konten maupun nonton konten, harus jelas tujuan kita mau apa, harus ada jelas tujuan dulu gitu ya, konten apa yang kita cari. Agama, pendidikan, kesehatan, udah fokus ke situ, jangan melebar kemana-mana karena godaannya banyak sekali gitu ya. Jadi harus punya tujuan yang spesifik, kita mau cari informasi apa, begitu dapat udah langsung keluar. Masuk kesehatan udah dapat informasi udah langsung keluar, jangan terjebak dengan banyak godaan-godaan informasi-informasi yang tidak. Kemudian yang keempat, rasakan manfaatnya. Apa memang ada manfaatnya cara kita itu? Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dilanjutkan. Terus yang ketiga, dampaknya. Coba kita perlu evaluasi. Itu berdampak positif nggak dengan perilaku kita, cara kita berpikir, cara kita merasa. Kita makin istiqomah nggak di sini, di TKN ini, atau semakin kacau amaliannya. Atau bagi orang lain juga begitu, apakah orang terdampak oleh konten yang kita share atau kita sebarkan. Kalau dampaknya negatif, ya jangan dilanjutkan. Kayak kemarin ada Ikhwan nge-share video kekerasan gitu, seorang anak memukuli, menginjak-injak anak yang lain, kemudian viral di mana-mana. Itu kalau secara psikologi sangat berbahaya gitu ya. Memang tujuannya supaya anak ini ditangkap atau orang tua ditangkap polisi. Tapi dampaknya ke viewer yang lain itu luar biasa secara psikologis. Dan mestinya itu konten-konten seperti itu tidak untuk dibagi itu ya. Itu konten-konten yang beresiko. Kemudian juga ekspresinya, bahasa konten harus ada standar etika yang kita punya sendiri. Kemudian yang juga paling penting harus diimbangi dengan kehidupan real. Ya, jangan dunia maya aja.
Kalau bisa dunia mayanya di sekarang itu jangan 60%, 40%. Dunia mayanya kalau saya sarankan cukup 30-20% aja. Beberapa jam aja kita hidup kita, setelah itu pergi gitu ya. Kehidupan yang real, pekerjaan yang ketemu orang real, ngobrol yang ngobrol beneran. Kalau ketemu anak istri yang ngobrol beneran gitu ya, enggak ketemu duduk bareng tapi duduk depan sama apa namanya ini lagi manakib buka ini, lagi ngapain buka ini Amalia, begitu selesai buka apa lagi. Nah, itu perilaku berarti kan kebiasaan yang sangat buruk udah itu ya. Nah, bagi kita sangat sepele, sangat kira, imbangannya adalah kita evaluasi apakah perilaku kita dengan HP dan sosmed itu mengganggu amalia, mengurangi jalan rute kita. Kalau dengan itu kita stuck, berarti itu sudah tanda yang buruk. Ya, ini di Toikian ini Abah mengajak kita berlari, ya, progresnya kencang sekali. Kalau kita sampai terhambat itu karena sosmed ini artinya sosmed ini sudah sangat buruk gitu ya. Jadi mohon hati-hati, sangat penting apabila kita punya konten-konten informasi itu jangan kemudian otomatis di-share semua gitu ya. Dan juga sangat penting di dalam toriko kita ini sebenarnya kita diajarkan untuk fokus. Hubungan kita cuma tiga sebenarnya ya, cuma dua bahkan ya. Kita dengan Allah, kita dengan Abah, udah itu aja. Tidak dengan ikon yang lain. Ikon yang lain itu tambahan kayak manakib ini itu kita karena hikmat dengan abad, karena kita ingin mendapat ridho Allah. Kebetulan ada ikon lain di sini itu bonus gitu ya. Jadi kalau kita mau share itu pastikan niatnya. Kita mau main pamer nggak nih? Aku habis ketemu abah mau pamer ada hikmah apa yang baru atau kita ingin berhikmat. Nah, begitu ada niatan berbeda seperti itu sudah jalur toriko kita akan terdeviasi gitu. Lama-lama kita tersesat tanpa kita sadari. Jadi ini sangat penting. Dan ini akan kita bicarakan nanti di dalam tim ini perlunya ke apa namanya kendali dan kontrol gitu ya terhadap distribusi konten-konten terutama dari kalam-kalam pengarsa. Jadi catatannya mohon ekstra hati-hati, mohon pastikan bahwa itu mendukung amaliyah kita. Kalau memang mengganggu, menciptakan komunikasi yang jelek, menciptakan ukuah, mengganggu ukuah di kalangan ikhwan, menciptakan kesalahpahaman, mending nggak usah gitu ya. Lebih aman pakai jalur apa namanya, yang tradisional gitu ya. Baik, saya kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing, selalu dalam arahan dan melewati berbagai macam tantangan dan cobaan dan apa ujian ya di dalam bertoriko ini macam-macam ujiannya salah satunya ya sosmed ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Nur Ramlan ya. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي
هام ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله اللهم صل وسلم